salam, selamat pagi saudaraku. Saya menyapa sebagai saudaraku yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun di desa dan saudaraku di Malaysia. Senang kembali menjumpai saudara pada pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami bangun dengan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami dan ajar kami mengerti dan memahami semua kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Baik, kita akan membaca di dalam Yosua pasal 3 ayat yang keempat bagian B. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Saudara, pada zaman dahulu untuk menempuh perjalanan yang panjang dan belum pernah dikunjungi, kita membutuhkan petunjuk jalan atau orang yang tahu jalan ke tempat tujuan. Tetapi apa yang terjadi seandainya tidak ada petunjuk jalan, saudara? Kemungkinan besar kita akan tersesat. Itulah pentingnya petunjuk jalan. Di era modern seperti sekarang ini, kita akan mudah ketika hendak pergi menjelajah ke suatu tempat baru atau yang belum pernah dikunjungi dengan bantuan Google Map, yaitu peta wilayah yang terdapat di gadget atau semacamnya, yang membantu kita untuk mengetahui dan mendapatkan alamat secara terperinci dan detail dilengkapi dengan gambar visual. Saudara, dalam kehidupan kekristenan, tidak sedikit orang percaya yang menjadi terkejut dan kecewa ketika melihat bahwa apa yang mereka hadapi ternyata tidak semudah yang dikira. Kita berpikir bahwa jalan yang akan kita tempuh adalah jalan yang mulus dan rata. Namun sebagaimana Musa telah memperingatkan bangsa Israel bahwa negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah. Saudara, kita pun akan melewati banyak sekali tantangan dan rintangan, gunung-gunung persoalan atau bahkan lembah-lembah kekelaman. Saat itulah pikiran dan hati kita menjadi tidak menentu dan akhirnya timbul ketakutan, kekhawatiran dan keraguan dalam mengikut Tuhan. Saat jalan yang kita tempuh berliku-liku seperti tiada berujung dan penuh teka-teki, kita pun mulai meragukan semua janji Tuhan dan tidak mempercayainya lagi. Kita cemas dengan masa depan kita dan kemudian berusaha untuk mereka-reka jalan sendiri. Padahal jalan yang kita tempuh itu semakin menjauhkan kita dari rencana indahnya Tuhan. Alkitab menegaskan bahwa bagi orang percaya, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Asal kita berjalan dengan iman dan percaya kepada Tuhan sepenuhnya, maka Ia akan menuntun kita selangkah demi selangkah. Mungkin kita hanya dapat melihat sekilas atau sebagian kecil dari rencana Tuhan bagi kehidupan kita, saudara. Dan kita tak mengerti sepenuhnya. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan yang berkemenangan dan penuh mujizat. Ketika Tuhan menuntun bangsa Israel yang waktu itu dipimpin oleh Yosua, Tuhan memerintahkan umatnya untuk berjalan mengikuti tabut perjanjian dengan jarak yang tidak terlalu dekat atau terlalu jauh. Mereka harus patuh terhadap perintah Tuhan ini supaya mereka mengetahui jalan yang harus ditempuhnya. Sebab jalan yang hendak mereka tempuh adalah jalan yang benar-benar baru dan belum pernah sekalipun dilalui sebelumnya. Dengan kata lain, umat Israel harus menempuh perjalanan yang tidak diketahui sama sekali sebelumnya, saudara. Mereka harus belajar berjalan dengan iman dan bergantung sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan. Kemenangan dan mujizat akan dinyatakan Tuhan ketika kita mau mempercayakan hidup ini sepenuhnya kepada tuntunan Tuhan dan hidup dalam ketaatan, saudara. Terbukti selama menempuh perjalanan 40 tahun lamanya di padang belantara, Tuhan tidak pernah mengecewakan umat Israel. Apapun yang mereka butuhkan selalu Tuhan sediakan. Bahkan mujizat demi mujizat senantiasa mengikuti langkah hidup mereka. Meski demikian, mereka seringkali memberontak dan bersungut-sungut kepada Tuhan karena tidak memahami jalan-jalan Tuhan.
Mari saudaraku, walaupun sekarang kita menempuh perjalanan di padang gurun, di mana kita tidak tahu apa yang ada di depan kita, tetapi kita punya Tuhan yang menunjukkan jalan bagi kita. Mari kita ikuti setiap jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jangan kita berupaya untuk berjalan sendiri, karena akan membuat kita tersesat. Mari kita hidup dalam ketaatan setiap hari dan mengikuti semua kehendak Tuhan, karena hanya dengan cara itu kita akan selamat sampai tujuan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu ada bagi kami saat kami berjalan di padang gurun kehidupan ini, sehingga kami tidak takut tersesat. Engkau yang menunjukkan jalan bagi kami setiap hari, bahwa kami Tuhan setia menaati dan mengikuti semua kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan-Mu yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar surat doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat menyongsong hari yang baru. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.